Coba bayangkan situasi ini sebentar ya. Kalau pemerintah kita harus milih antara dua kebijakan ini, mana yang bakal kalian pilih? Kebijakan A menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7%. Wow, PDB kita meroket. Tapi masalahnya, 90% dari hasil pertumbuhan itu cuma dinikmati oleh segelintir elit, 10% orang terkaya aja. Terus ada kebijakan B, pertumbuhannya cuma 4%, agak lambat emang, tapi hasilnya benar-benar merata ke semua lapisan masyarakat. Nah, mana yang lebih baik? Percaya atau enggak, ekonomi kesejahteraan itu nggak punya jawaban mutlak buat pertanyaan ini. Karena pada akhirnya, semuanya balik lagi ke nilai-nilai yang kita percaya. Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur, saya antusias banget karena hari ini kita bakal ngebongkar salah satu dilema ekonomi yang paling klasik, tapi sering bikin pusing. Kita bakal bahas tuntas gimana sih sebuah negara itu harus milih antara bikin ukuran kue ekonominya makin raksasa, atau mastiin setiap orang dapat potongan kue yang adil. Ya, inilah inti dari ekonomi kesejahteraan. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari tarik-menarik antara pertumbuhan versus pemerataan, terus ngelihat apa sih batasan dari pasar bebas, lanjut ngebedah filosofi di balik kesejahteraan, ngintip realita ketimpangan di Indonesia, dan terakhir, kita bahas yang namanya trade-off efisiensi. Kita masuk ke bagian pertama ya, dilema utama, pertumbuhan versus pemerataan. Kayak yang udah saya singgung tadi, ilmu ekonomi itu nggak punya satu jawaban ajaib yang mutlak benar soal ini. Buat paham ini, kita harus kenalan dulu sama yang namanya efisiensi Pareto. Gampangnya gini deh, bayangin Ani punya 10 apel dan Budi punya 10 jeruk. Nah, Ani ini aslinya lebih suka jeruk, dan Budi kebalikannya, dia lebih suka apel. Ya udah dong, mereka tukeran aja secara sukarela. Sampai akhirnya mereka ada di satu titik di mana mereka nggak bisa tukeran lagi karena kalau dilanjutin, salah satu pasti ada yang rugi. Nah, titik pas di mana nggak ada lagi orang yang bisa dibikin lebih untung tanpa ngerugiin orang lain, boom, itulah yang kita sebut sebagai Pareto optimal. Lanjut ke bagian 2, batasan pasar bebas. Sering banget kan kita dengar klaim kalau pasar itu bisa nyari efisiensinya sendiri lewat apa yang disebut tangan tak terlihat. Tapi, apakah efisien itu berarti udah pasti ideal? Belum tentu. Disinilah celah terbesarnya. Efisiensi Pareto itu punya titik buta alias blind spot yang gede banget. Bayangin, ada satu masyarakat di mana ada satu orang sultan super kaya raya menguasai 99% total kekayaan. Sisa yang 1% diperebutkan sama jutaan orang lainnya. Secara teknis nih ya, kalau kita nggak bisa ngambil hartanya si sultan, ini tanpa ngerugiin dia, kondisi yang super jomplang itu tetap dianggap efisien. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau pasar itu bisa aja sangat efisien, tapi di saat yang sama sekali nggak adil. Lagian, di dunia nyata ini, pasar yang benar-benar sempurna itu hampir nggak ada. Makanya pemerintah perlu banget turun tangan. Kenapa? Ya karena pasar sering gagal. Entah itu gara-gara adanya monopoli yang mematikan persaingan, efek samping kayak polusi udara, atau kebutuhan barang-barang publik kayak jalan tol dan pertahanan negara yang nggak mungkin diurus swasta sendirian. Belum lagi yang namanya asimetri informasi, di mana penjual tahu lebih banyak dari pembeli. Di situasi-situasi kayak gini, intervensi dari pemerintah itu mutlak diperlukan. Oke, bagian ketiga. Kalau pasar aja nggak bisa jamin keadilan, terus gimana caranya para pembuat kebijakan nentuin apa sih yang dibilang adil itu? Nah, ini waktunya kita masuk ke kerangka filosofis kesejahteraan. Coba kita bandingkan dua kutub pemikiran besar ini. Di sebelah kiri ada penganut utilitarian, tokohnya kayak Jeremy Bentham. Mereka ini fokusnya mau maksimalin total kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pokoknya angka totalnya paling gede, titik. Nggak peduli kalau prosesnya malah bikin ketimpangan yang masif. Nah, di sebelah kanan ada filosofi Rawlsian dari John Rawls. Pendekatannya beda banget. Rawls ini punya konsep seru, namanya selubung ketidaktahuan atau veil of ignorance. Coba deh kalau kalian disuruh merancang sebuah masyarakat, tapi kalian nggak tahu apakah pas lahir nanti bakal jadi konglomerat atau jadi orang paling miskin, kalian pasti bakal ngerancang sistem yang ngelindungin kelompok paling bawah kan? Nah, begitulah Rawlsian. Mereka fokus habis-habisan buat maksimalin kesejahteraan mereka yang paling miskin. Masuk ke bagian keempat, wajah ketimpangan di Indonesia. Udahan dulu ya ngomongin teorinya, mari kita lihat data nyatanya. Kita bakal telusuri gimana sih dinamika kesejahteraan ini ngebentuk realita di Indonesia sekarang. Sekarang coba kalian perhatiin kurva ini, namanya kurva Lorenz. Lihat garis lurus yang membelah diagonal itu adalah ibarat dunia utopia, kondisi di mana pemerataan terjadi secara sempurna. Nah, jarak antara garis lurus itu dengan kurva yang melengkung ke bawah, di bawahnya, itu menunjukkan seberapa parah ketimpangan di negara kita.
Semakin kurvanya melengkung ke bawah alias semakin kendor, berarti kondisinya makin timpang. Dari lengkungan kurva tadi, para ahli ekonomi ngitung satu angka sakti, koefisien Gini. Dan buat Indonesia di tahun 2023, angkanya ada di 0,38. Yang menarik buat dicatat nih, angka ketimpangan kita ini sebenarnya sempat naik tajam banget di awal tahun 2000-an. Waktu itu ekonomi kita lagi meroket pesat, tapi sayangnya melebarkan jurang si kaya dan si miskin. Untungnya dalam beberapa tahun terakhir, angka ini mulai stabil. Tapi ingat, angka rata-rata nasional itu sering banget nutupin apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Coba lihat disparitas antar daerah kita, jomplang banget. Jakarta misalnya punya tingkat ketimpangan tinggi di 0,40. Kenapa? Karena di sana para super kaya berkumpul, tapi di saat yang sama masyarakat miskin kota juga banyak. Terus lihat Papua, angkanya jauh lebih tinggi lagi, tembus 0,42. Ketimpangan ini bukan cuma sekedar deretan angka di atas kertas ya, ini benar-benar realitas sosial, kehidupan nyata sehari-hari masyarakat kita. Dan efek dari realitas tadi mewujud jadi angka yang cukup bikin miris ini. Hampir 26 juta saudara-saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan absolut. Memang sih kalau kita bandingin dari tahun 2019, angka kemiskinan ini udah lumayan turun. Tapi ingat angka Gini kita yang stagnan tadi? Itu bukti kuat kalau kue ekonomi kita secara nasional emang makin gede. Cuma, lagi-lagi, kelompok terkaya lah yang nyendok porsi paling banyak dari pertumbuhan ekonomi baru itu. Masuk ke bagian kelima dan terakhir. Tarik-menarik antara efisiensi dan pemerataan. Gimana sih cara kita ngeberesin ketimpangan ini? Di sini kita bakal ngomongin realitas pahit di balik kebijakan membagi-bagikan kekayaan. Ekonom ternama Arthur Okin itu punya metafora yang jenius banget soal ini. Dia nyebutnya ember bocor atau leaky bucket. Analoginya gini, bayangin pemerintah narik pajak dari si kaya sebesar Rp100. Uang itu ditaruh di dalam ember buat dikasih ke si miskin. Tapi sayangnya, ember itu bocor di jalan. Alhasil, uang yang beneran sampai ke tangan si miskin mungkin cuma Rp70. Kemana sisa Rp30-nya? Hilang, nguap begitu aja dalam proses pemindahannya. Kalian pasti mikir, kok bisa sih embernya bocor? Nah, begini, pajak yang kelewat tinggi itu pelan-pelan bisa matiin semangat orang kaya buat berinvestasi dan kerja keras. Di ujung yang lain, bantuan sosial yang gak tepat sasaran malah bisa nyiptain jebakan kemiskinan. Orang jadi malas nyari tambahan penghasilan karena takut status bantuannya dicabut. Terus jangan lupa ada biaya birokrasi buat ngurus itu semua dan tentunya musuh abadi kita, korupsi. Intinya, redistribusi kekayaan itu nggak pernah jadi proses transfer yang 100% mulus. Tapi tentu aja, nggak semua kebijakan redistribusi itu dibikin setara. Kalau kita lihat perbandingan di sini, ngasih bantuan langsung tunai atau BLT itu strateginya jauh lebih cerdas loh. Kenapa? Karena target penerimanya jelas, walaupun ya tetap ada biaya adminnya. Sekarang coba bandingin sama kebijakan subsidi BBM yang pukul rata buat semua orang. Wah, itu inefisien banget, karena pada prakteknya orang kaya dengan mobil-mobil besarnya yang malah paling banyak nikmatin bensin subsidi. Ditambah lagi, itu ngancurin harga pasar, kebocorannya asli parah banget. Terus kalau emang embernya pasti bocor, kenapa kita masih harus repot-repot nambal dan bawa ember itu? Nah, ini dia jawabannya. Kurva Great Gatsby ini jadi bukti nyata kalau ketimpangan yang udah level ekstrim itu bukan sekedar masalah, oh ini nggak adil. Lebih dari itu, ini bakal ngehancurin mesin ekonomi kita di masa depan. Di negara yang timpang parah, anak-anak dari keluarga miskin bakal terus kejebak dalam lubang kemiskinan antar generasi. Mereka nggak punya akses ke pendidikan atau kesehatan yang layak. Dan dampaknya, perekonomian negara secara keseluruhan kehilangan potensi besar dari sumber daya manusianya. Rugi bandar kita. Pada akhirnya, semua perdebatan ini bakal bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat fundamental. Nggak ada satupun kebijakan yang sempurna di dunia ini. Tiap kali kita berusaha nyiptain keadilan sosial, pasti selalu ada inefisiensi yang ngikutin. Pertanyaannya buat kita semua sekarang, seberapa besar sih kebocoran dari ember tadi yang rela kita toleransi demi ngebangun Indonesia yang jauh lebih adil buat semua? Sebuah pertanyaan yang benar-benar layak buat kita renungin ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan.